Ditulis itu harus trending, harus hangat, harus aktual ya. Bahkan ya tadi trending, sedang dibicarakan oleh banyak orang, sedang dibahas oleh banyak orang, sedang dicari tahu oleh banyak orang gitu ya. Itu yang pertama. Karena kalau masalahnya sedang trending, pasti orang banyak cari. Kalau orang banyak cari, otomatis ya di mesin pencari itu akan banyak yang eh, apa namanya berupaya menemukan tulisan itu. Itu satu. Yang kedua adalah menggunakan bahasa baku tapi ya populer gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar baku. Kalau sekedar baku, saya yakin juga nanti tulisannya akan gak enak gitu ya, atau malah akan kaku lah gitu ya. Nah, jadi bahasa baku tapi populer ya, itu yang kedua. Nah, artinya sedikit sekali atau bahkan tidak ada istilah-istilah asing atau istilah-istilah daerah atau istilah-istilah profesi gitu ya, istilah kedokteran, militer atau apapun gitu ya, yang terdapat dalam tulisan itu. Ya. Nah, yang ketiga apa kira-kira? Apalagi kira-kira untuk bisa dicari orang? Apa kira-kira? Mencari kata yang betul-betul gitu ya, yang betul-betul pertama dipahami oleh banyak orang, yang kedua dikenal ya, dikenal oleh banyak orang, yang ketiga itu nah ini yang terakhir yang penting, kata itu dapat ya, dapat masuk ke dalam semua tema, dapat masuk ke dalam semua masalah. Paham? Ya. Jadi kenapa begitu? Karena kalau kata-kata yang kamu gunakan itu dapat masuk ke semua masalah, maka orang mencari apapun itu akan nyangkut ke dalam tulisan kamu. Paham? Paham ya? Jadi misalnya orang mengetikkan apa ya misalnya apa sidang gitu ya. Nah kata sidang itu kan bisa masuk ke semua berita atau tulisan tentang persidangan, bisa masuk ke semua tulisan tentang politik yang menyangkut sidang, kriminal yang menyangkut sidang, apalagi kemudian ya ekonomi yang menyangkut sidang. Jadi itu contoh bahwa kata yang digunakan itu betul-betul dapat ya masuk ke dalam semua masalah. Itu yang paling utama. Sehingga kalau kata itu ada dalam tulisan kamu, maka si orang yang mencari artikel ya kemudian mengetikkan kata itu, meskipun sebenarnya itu bukan hal yang kamu angkat gitu ya, bukan yang menjadi tema kamu, tapi karena kata itu ada di dalam tulisan kamu, maka tulisan kamu akan terpanggil oleh orang yang mencari tersebut. Paham? Paham ya? Oke. Nah, ketiga hal itu yang harusnya dimiliki oleh SEO writer, oleh SEO spesialis gitu. Bagaimana dia bisa membuat tulisan atau mempermak, mengedit tulisan ya, sehingga tulisan itu dengan modal ketiga hal tadi itu menempati posisi teratas pada setiap mesin pencari. Karena mesin pencari itu banyak ya, bukan cuma Google ya, banyak banget mesin pencari. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
Nggak ada. Oke, ya kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini sejarah, SEO pertama kali digunakan untuk sejarah, kamu bisa baca sendiri. Ya, nah kita kemudian lihat, ya semuanya ini berdasarkan algoritma, ya melalui metatext pada kode HTML. Ya, nah algoritma tersebut dinamakan PageRank, ya merupakan fungsi matematika yang kompleks, ya berupa kombinasi antara perhitungan jumlah link yang mengarah pada satu halaman dengan analisis atas kualitas masing-masing link tersebut. Ya, kualitas itu artinya apa? Ya, yang tadi saya jelaskan ke dalam 3 hal tadi. Ya, oke, kita lanjut. Berdasarkan prinsip kerja PageRank, secara umum dikatakan halaman web yang memperoleh peringkat atau ranking tinggi adalah yang banyak di link oleh halaman web lain. Nah, ini juga merupakan cara tempat, ya. Bagaimana tulisan kita kemudian di link, ya, oleh web lain atau dengan kata lain dikutip, ya, dikutip oleh tulisan lain, ya. Jadi kalau tulisan kita kemudian menjadi referensi tulisan orang, artinya jumlah pengunjung tulisan kita itu bukan hanya berdasar orang yang mengunjungi tulisan kita, tapi juga orang yang mengunjungi tulisan dari yang mengutip tulisan kita. Paham nggak begini? Paham? Ini juga modal dari si SEO spesialis, ya. Nah, bisa nggak tulisan yang dia buat atau yang dia kemas, yang dia edit itu kemudian menjadi referensi dari tulisan-tulisan orang lain, gitu ya. PageRank akan semakin tinggi apabila halaman web yang mengarah padanya juga memiliki kualitas tinggi, artinya memuat 3 hal tadi, ya. Karena itulah PageRank menjadi standar baik bagi mesin pencari maupun bagi webmaster yang berusaha agar situsnya memperoleh peringkat setinggi mungkin dan menempati posisi teratas pada baris pertama di halaman pertama hasil pencarian. Ya. Mesin pencari kemudian menjadi pintu masuk utama. Kenapa menjadi pintu masuk utama? Karena sekarang orang males, ya, untuk buka satu situs kemudian menelusuri isinya apa saja baru dia baca. Ya, kayaknya sih udah nggak ada orang yang model begitu, gitu ya. Jadi orang sekarang dia mau baca apa, maka kemudian dia langsung akan mengetikkan, ya, tema atau apapun yang ingin dia baca itu di mesin pencari, dan kemudian baru dia pilih, ya, dari situs-situs yang tampil di mesin pencari itu dia pilih yang mana yang mau dia baca. Paham ya sampai sini? Paham? Oke, ya. Jadi sekarang sudah hampir punah, gitu ya, orang-orang yang membuka, misalnya orang buka media Indonesia, kemudian dia telusuri setiap halaman media Indonesia untuk dia pilih yang dia baca di yang mana, gitu ya. Itu kayaknya udah hampir punah tuh orang-orang tipe seperti itu, ya. Jadi sekarang karena tipenya praktis, ya, orang langsung akan menggunakan mesin pencari untuk menemukan tulisan atau artikel yang ingin dia baca, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sehingga karena itu, ya, mesin pencari menjadi pintu utama untuk masuk ke dalam sebuah artikel. Makanya kemarin ketika pembuatan blog saya sarankan agar penghitungan jumlah pengunjung itu ada pada setiap rubrik minimal itu, ya, supaya ketika karena orang sekarang jarang banget masuk dari Belanda, gitu ya. Ketika masuk ke sebuah media atau situs itu jarang banget masuk dari Belanda. Dia akan langsung masuk ke dalam tulisan yang dia tuju,
ya. Sehingga kalau tulisan itu tidak ada rubriknya, tidak punya catatan jumlah pengunjung, ya, maka ada kemungkinan pengunjung itu tidak terhitung ya sebagai jumlah pengunjung situsnya gitu, karena tidak masuk ke keranda. Oke, kita lihat ada tips dan trik di sini. Yang utama adalah buatlah website yang bagus dan konten yang baru, ya, unik dan berguna bagi orang banyak. Ya. Bagus websitenya, isinya baru, unik dan berguna, ya, bagi orang banyak. Siapa yang menerapkan ini pada blognya? Ada? Atau blognya asal isi aja gitu? Ada? Nanti kita lihat ya, nanti saya lihat gimana sih blog kamu gitu ya. Kemudian untuk membuat web menjadi SEO friendly ya, artinya menjadi sahabat dari mesin pencari ya, perhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah konten adalah raja. Upayakan selalu aktual, penting, bermanfaat dan menarik ya. Upayakan selalu aktual, penting, bermanfaat dan menarik ya. Kemudian judul tulisan yang unik dan akurat ya. Clickbait sebenarnya nggak laku di sini. Kenapa? Karena dia tidak akurat ya. Dan juga kalau menurut saya sih clickbait itu nggak unik ya. Orang gimana unik orang jumlah katanya bisa lebih dari 10 ya. Bahkan kalau saya secara bercanda bilang clickbait itu banyak yang judulnya itu udah jadi lead gitu ya, saking panjangnya gitu ya. Jadi kalau kita mau sebenarnya menerapkan secara betul-betul sesuai kaidah, maka bukan clickbait yang kita cari, tapi judul tulisan yang unik dan akurat. Karena unik dan akurat itu otomatis akan dicari gitu oleh orang. Paling nggak ketika mereka ketemu gitu ya, itu orang akan terpancing untuk mengklik dan kemudian membuka. Kan jatuhnya jadi clickbait juga. Tapi tidak perlu dalam judul yang panjang, yang seperti lead, apalagi kalau tidak sesuai dengan isi. Ya, itu sebuah kesalahan yang kemudian dimanfaatkan gitu ya, tapi sebenarnya tetap salah. Oke, yang ketiga adalah adanya image atau gambar dalam konten ya. Apalagi kalau image itu bukan ngambil dari misalnya dari Google Picture gitu ya, atau dari umum, dari tempat-tempat umum, tapi itu murni hasil buatan kamu ya, entah itu foto, entah itu ilustrasi ya, tapi itu murni, dan karena murni ya itu akan mempunyai daya tarik yang lebih besar gitu ya. Dan yang terakhir adalah adanya internal link. Di sini maksudnya internal link itu adalah ya, tulisan itu dirangkai dengan tulisan lain gitu ya, dan tulisan lain itu kemudian dimasukkan ke dalam internal link pada tulisan itu gitu ya. Nah, kalau sebuah tulisan dia ngeling dengan berbagai tulisan, baik itu sebagai sumber atau tulisan yang kemudian terkait gitu ya, maka itu akan menjadi salah satu cara ya untuk menjadikan artikel itu menempati posisi yang lebih baik dalam SEO gitu ya, di dalam mesin pencari. Kamu lihat sekarang ya, meskipun masih menggunakan gaya lama ya, ya, misalnya baca juga atau lihat juga meditasi linknya gitu ya, tapi paling tidak ya tulisan-tulisan yang mempunyai internal link di dalam tulisannya atau mempunyai keterkaitan dengan tulisan-tulisan lain
itu akan lebih disukai oleh pembaca, ya. Kenapa? Karena dengan hanya buka satu link, kemudian dia akan mendapatkan banyak bacaan, banyak tulisan di dalamnya, gitu loh, ya. Apalagi kalau misalnya tulisan itu, ya, linknya internal itu tidak vulgar, artinya tersembunyi, ya, karena semua orang yang sudah terbiasa membuka internet, ya, itu pasti akan tahu bahwa kalau ada kata yang berwarna biru itu pasti berarti ada kaitan link di dalamnya, ya. Nah, itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena tidak mengganggu mata, ya, tidak mengganggu konsentrasi dari orang yang membaca artikel tersebut, ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas? Ada yang nggak paham dari penjelasan saya? Saya ingin bertanya yang waktu itu Pak, yang waktu itu lewat WA Bapak Japri, boleh saya Apa? bacakan di sini Pak? Yuk, silakan apa? Saya lupa. Iya, pertanyaannya yaitu pertanyaannya penggunaan navigasi konten dalam sebuah website apakah diwajibkan Pak? Serta tadi kan sudah dijelas ya bagaimana perancangannya, mungkin itu tidak perlu karena tadi sudah dijelaskan. Cuman yang saya tanyakan itu bagaimana penggunaan navigasi konten dalam sebuah website apakah diwajibkan atau tidak? Terima kasih Pak. Oke, sebelumnya saya nanya dulu, pemahaman navigasi menurut kamu seperti apa? Navigasi konten menurut kamu pemahamannya seperti apa? Nelan? Loh, kok nggak denger? Ya, halo Pak. Halo Pak. Iya, Iya. iya. Pemahaman navigasi konten menurut kamu seperti apa? Menurut saya tuh pemahaman navigasi konten itu kan suatu panduan ya. Jadi sebelum kita panduan arahan. Jadi sebelum kita melakukan atau membuat konten tersebut kita harus tahu arahannya dulu bagaimana Pak gitu. Iya. Tadi pertanyaan kamu apa? Apakah navigasi konten apa? Bagaimana penggunaan navigasi konten dalam sebuah website. Lalu apakah diwajibkan atau tidak Pak penggunaan navigasi konten itu? Terima kasih Pak. Oke. Sekarang buat kamu, navigasi konten itu, ya, katakanlah, ya, misalnya ada buku putih, ya, ada buku putih dari sebuah redaksi atau dari sebuah media yang menjadi navigasi konten, atau, ya, arahan dari para redaktur, gitu ya, tentang bagaimana kita menulis dan hal-hal lain yang terkait dengan how to, gitu ya, dengan cara, gitu. Nah, pertanyaannya wajib nggak? Ya pasti wajib lah, gitu loh, ya. Karena itu merupakan kebijakan redaksional, merupakan kebijakan atau arahan atau katakanlah apa ya, batasan, ya, dari sebuah media, ya, tentang bagaimana tulisan bisa dimuat atau bagaimana tulisan bisa menjadi ciri khas, ya, untuk media tersebut. Makanya mereka memberikan navigasi konten, gitu, ya. Tapi persoalannya kalau kita kemudian selalu mengikuti, ya, setelah memahami tentunya, ya, itu akan apa ya? Kalau kita sudah paham, itu akan terlakoni dengan sendirinya. Apalagi misalnya kita selalu terapkan pada setiap tulisan, gitu loh, ya. Jadi kalau menurut saya kalau kita sekali sudah paham, ya, kemudian kita sudah bisa menerapkan, maka otomatis, ya, itu akan menjadi perilaku kita dalam menulis, gitu loh, ya. Jadi rasa-rasanya kemudian seolah-olah kamu tidak perlu lagi baca, tidak perlu lagi letterlek gitu mengikuti navigasi itu. Kenapa? Karena sudah menjadi perilaku kamu, sudah menjadi batasan kamu dalam menulis, gitu loh.
artinya sudah menjiwai dari tulisan kamu gitu loh ya. Sehingga kalau sudah seperti itu ya kesannya kamu tidak menggunakan itu, tapi itu sudah mengkristal, sudah apa ya, menyatu dalam cara kamu membuat tulisan gitu ya. Ini sebenarnya juga berlaku untuk kaidah-kaidah jurnalistik yang umum gitu. Kalau kamu sudah selalu berusaha menerapkan, maka kaidah-kaidah itu kemudian sudah menginternalisasi, sudah menjadi bagian dari cara kamu menulis, dari patokan-patokan kamu menulis gitu, sehingga seolah-olah meskipun kamu nggak baca lagi setiap mau nulis, baca syarat judul apa gitu ya, kamu nggak baca lagi, tapi itu sudah menjadi bagian sehingga otomatis kamu buat judul seperti sesuai dengan syarat judul gitu. Paham ya? Itu contoh. Jadi bagaimana kalau kita sudah memahami syarat judul, maka setiap kita nulis kita nggak perlu baca lagi syarat judul itu apa sih gitu. Karena itu sudah menjadi bagian atau kebiasaan kita dalam membuat judul itu gitu. Nah, begitu juga navigasi konten gitu. Kalau semuanya sudah kita pahami, sudah selalu kita coba terapkan, maka itu sudah menjadi perilaku kita, sudah menjadi internal dalam cara kita menulis gitu. Sudah menjadi bagian dari cara kita menulis, sehingga